Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Dewi Srianingsi dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan membahas tentang bab 3, yaitu berisi 2 poin. Yang pertama tentang dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin, dan yang kedua yaitu perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Dewi Sri Ayuningsi dari kelas 12 IPS 2. Di video ini saya akan membahas pembahasan di bab 3 tentang dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, menuju demokrasi terpimpin. Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa demokrasi liberal tahun 1950 hingga 1959 belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti membuat program kerja kabinet tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Partai-partai politik saling bersaing dan saling menjatuhkan. Mereka lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya masing-masing. Pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959 pukul 5 sore, dalam suatu upacara resmi yang berlangsung selama 15 menit di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengumumkan dekret presiden yang memuat 3 hal pokok, yaitu yang pertama, menetapkan pembubaran konstituante. Lalu, poin yang kedua, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang sementara atau biasa disebut UUDS. Poin ketiga, pembentukan MPRS yang terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara atau yang biasa kita sebut DPAS. Dekret juga mendapat sambutan baik dari masyarakat yang hampir selama 10 tahun merasakan ketidakstabilan kehidupan sosial politik. Mereka berharap dengan dekret akan terciptanya suatu kestabilan politik. Dekret pun dibenarkan dan diperlakukan oleh Mahkamah Agung. Dekret juga didukung oleh TNI dan 2 partai besar, PNI dan PKI, serta Mahkamah Agung. Bahkan, KSAD, salah satu konseptor dekret, mengeluarkan perintah harian kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Darat untuk melaksanakan dan mengamankan dekret presiden. Dukungan lain datang dari DPR dalam sidang pada tanggal 22 Juli. Ada beberapa yang harus dibahas tentang dekret presiden ini, yaitu yang pertama yaitu latar belakang dikekarnya dekret presiden. Undang-undang dasar yang menjadi pelaksanaan pemerintahan negara belum berhasil dibuat, sedangkan Undang-undang dasar sementara atau UUDS dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia. Dekret presiden pada tahun 1959, di lainnya masa demokrasi terpimpin, kegagalan konstituante dalam menetapkan undang-undang dasar sehingga membawa Indonesia ke jurang kehancuran. Sebab Indonesia tidak mempunyai pijakan hukum yang mantap. Situasi politik yang kacau dan semakin buruk terjadi, sejumlah pemberontakan di dalam negeri yang semakin bertambah, bahkan menuju gerakan separatisme. Ada beberapa konflik antara partai politik dan mengganggu stabilitas nasional. Banyaknya partai dalam parlemen yang saling berpendapat sementara sulit sekali untuk dipertemukan. Masing-masing partai politik selalu berusaha untuk menghalalkan segala cara agar tujuan partainya tercapai. Demi menyelamatkan negara, maka Presiden melakukan tindakan pengeluaran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 72 tahun 1959, sebuah dekret yang selanjutnya dikenal dengan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Tujuan dikeluarkannya dekret presiden adalah untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara. Lalu, apa isi dekret presiden pada tahun 1959 tersebut? Yaitu pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kedua, memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya UUDS. Ketiga, pembubaran konstituante. Lalu, bagaimana dengan reaksi adanya dekret presiden tersebut?
Pastinya rakyat menyambut baik sebab mereka telah mendambakan adanya stabilitas politik yang telah goyah selama masa liberal. Lalu Mahkamah Agung membenarkan dan mendukung pelaksanaan dekret presiden. KSAD meminta kepada seluruh anggota TNI Angkatan Darat untuk melaksanakan pengamanan dekret presiden pada tanggal 22 Juli 1945. Lalu apakah dampak positif dan negatif diberlakukannya dekret presiden 5 Juli 1959? Untuk dampak positifnya yaitu menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik yang berkepanjangan. Yang kedua, memberikan pedoman yang jelas yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang ketiga, merintis pembentukan lembaga tertinggi negara yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPAS yang selama masa demokrasi parlemen tertunda pembentukannya. Lalu apa dampak negatifnya? Yang pertama, ternyata Undang-Undang Dasar 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Undang-Undang 45 yang harusnya menjadi dasar hukum konstitusional penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaannya hanya menjadi slogan-slogan kosong belaka. Kedua, memberi kekerasan yang besar terhadap presiden, MPR, lembaga tinggi negara. Hal itu terjadi pada masa demokrasi terpimpin, bahkan sampai Orde Baru. Lalu yang ketiga, memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Sejak dekret, militer terutama Angkatan Darat menjadi kekuatan politik yang disegani. Hal itu semakin terlihat pada masa Orde Baru, bahkan hingga sekarang. Lalu lanjut ke poin kedua di bab ini, yaitu peta kekuatan politik nasional. Antara tahun 1960 sampai 1965, kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI Angkatan Darat dan PKI di sampingnya. TNI yang sejak Kabinet Juanda diperlakukan SOB, kemudian pemberontakan PRRI dan Permesta pada tahun 1958 mulai memainkan peran penting dalam bidang politik. Dihidupkannya Undang-Undang 45 merupakan usulan dari TNI dan didukung penuh dalam pelaksanaannya. Penguatan pengaruh TNI AD membuat Presiden Soekarno berusaha menekankan pengaruh TNI AD terutama Nasution dengan dua taktik, yaitu Soekarno berusaha mendapat dukungan partai-partai politik yang berpusat di Jawa terutama PKI dan merangkul angkatan-angkatan bersenjata lainnya terutama Angkatan Udara. Kekuatan politik baru lainnya adalah PKI. PKI sebagai partai yang bangkit kembali pada tahun 1952. Dari puing-puing pemberontakan Madiun 1948, PKI kemudian muncul menjadi kekuatan baru pada pemilihan umum 1955 dengan menerima penetapan Presiden nomor 7 tahun 1959. Partai ini mendapat tempat dalam konstelasi politik baru. Kemudian dengan menyongkong gagasan Nasakom dari Presiden Soekarno, PKI dapat memperkuat kedudukannya sejak saat itu. PKI berusaha menyaingi TNI dengan memanfaatkan dukungan yang diberikan Soekarno untuk menekan pengaruh TNI Angkatan Darat. Dan poin ketiga dari bab ini yaitu pembebasan Irian Barat. Salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerjaan rumah Kabinet Republik Indonesia adalah masalah Irian Barat. Wilayah ini telah menjadi bagian RI yang diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945. Akan tetapi dalam perundingan KMB tahun 1950, masalah penyerahan Irian Barat ditangguhkan 1 tahun dan berhasil dicapai dalam suatu kompromi pasal di Piagam Penyerahan Kedaulatan. Dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat, Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember tahun 61 di depan rakyat Yogyakarta mengeluarkan suatu komando untuk mengkonfrontasi secara militer dengan Belanda yang disebut dengan Trikomando Rakyat atau Trikora. Isi Trikora tersebut adalah gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Kibarkan sang merah putih Irian Barat, bersiaplah untuk mobilisasi guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Dengan deklarasi Trikora mulailah konfrontasi total terhadap Belanda di Papua. Langkah pertama yaitu dilakukan oleh Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan nomor 1 tahun 62. Dengan dideklarasikannya Trikora, mulailah konfrontasi total terhadap Belanda di Papua. Langkah pertama yaitu dilakukan oleh Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden nomor 1 tahun 1962 tertanggal 2 Januari 1962 tentang pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat di bawah Jenderal Soekarno. Lalu poin keempat yaitu konfrontasi terhadap Malaysia. Malaysia
Masalah Malaysia merupakan isu yang menguntungkan PKI untuk mendapatkan tempat dalam kalangan pimpinan negara. Masalah ini berawal dari munculnya keinginan Tengku Abdul Rahman dari Persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yew dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Rencana pembentukan Federasi Malaysia mendapat tantangan dari Filipina dan Indonesia. Pemerintah Indonesia pada saat itu menentang karena menurut Presiden Soekarno pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaan di Asia Tenggara. Pembentukan Federasi Malaysia dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Oleh karena itu, berdirinya negara Federasi Malaysia ditentang oleh pemerintah Indonesia. Lalu, untuk pembahasan yang terakhir yaitu pembahasan poin kedua dari bab 3 yaitu perkembangan ekonomi masa demokrasi. Pada masa demokrasi terpimpin, sejak diberlakukannya kembali Undang-Undang 1945, dimulailah pelaksanaan ekonomi terpimpin. Sebagai awal berlakunya daring ekonomi, di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus memiliki dan dikuasai oleh negara atau minimal di bawah pengawasan negara. Dengan demikian, peranan pemerintah dalam kebijakan dan kehidupan ekonomi nasional makin menonjol. Pengaturan ekonomi berjalan dengan sistem komando. Sikap dan kemandirian ekonomi menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi. Masalah pemilikan aset nasional oleh negara dan fungsi-fungsi politiknya ditempatkan sebagai masalah strategis nasional. Pemerintah Indonesia pada saat itu menentang karena menurut Presiden Soekarno pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaan di Asia Tenggara. Pembentukan Federasi Malaysia dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang menambahkan revolusi Indonesia. Oleh karena itu, berdirinya negara Federasi Malaysia ditentang oleh pemerintah Indonesia. Untuk meredakan ketegangan di antara tiga negara tersebut, kemudian diadakan konferensi Mapipindo, Malaysia, Filipina, dan Indonesia di Filipina pada tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 1963. Hasil-hasil pertemuan puncak itu memberikan kesan bahwa tiga kepala pemerintahan berusaha mengadakan penyelesaian secara damai dan sebaik-baiknya mengenai rencana pembentukan Federasi Malaysia yang menjadi sumber sengketa. Konferensi Mapipindo menghasilkan 3 dokumen penting, yaitu Deklarasi Manila, Persetujuan Manila, dan Komunike Bersama. Intinya pokok dari 3 dokumen tersebut adalah Indonesia dan Filipina menyambut baik pembentukan Federasi Malaysia jika rakyat Kalimantan Utara menyetujui hal itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.